Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran guru-guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Problema selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang lingkup sekolah. Tak dapat dipungkiri bahwasannya kehadirannya tidak dapat diduga maupun diprediksi dengan tepat. Oleh karena itu, dalam keadaan siap atau tidak, kita dituntut untuk menyelesaikannya dengan menghasilkan solusi. Aspirasi adalah solusi yang tepat bagi kita untuk menyelesaikan problema yang hadir di sekolah. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai secercah harapan, kritik, dan saran yang disampaikan oleh para peserta didik kepada instansi sekolah, agar sekolah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga sekolah mampu menjadi suatu instansi pendidikan yang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai peserta didik sekolah untuk menyampaikan secercah aspirasi yang sekiranya amat diharapkan untuk ditanggapi oleh sekolah. Aspirasi saya yang pertama adalah perpanjanglah durasi waktu ujian untuk mata pelajaran matematika dan fisika. Kedua mata pelajaran tersebut tentu saja membutuhkan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi untuk dapat dikerjakan hingga selesai. Saya sebagai peserta didik sangat kewalahan untuk mengerjakan hanya selama 90 menit per 30 hingga 35 soal ujian. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk memperpanjang durasi waktu ujian dari kedua mata pelajaran tersebut selama 2 jam. Saya memprediksi bahwasannya durasi tersebut cukup untuk digunakan dalam mengerjakan ujian dengan efektif dan efisien. Aspirasi saya yang kedua adalah tambahkanlah dan tetapkanlah jumlah soal ujian untuk setiap mata pelajaran. Ujian yang dimaksud di sini adalah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, bukan penilaian harian. Saya mendapati bahwasanya setiap mata pelajaran memiliki jumlah soal ujian tersendiri. Namun, sangat disayangkan jikalau setiap mata pelajaran ternyata menyajikan jumlah soal yang tidak konsisten untuk setiap ujian yang berbeda. Maka dari itu, saya mengusulkan untuk menambahkan dan menetapkan jumlah soal ujian sebanyak 50 soal dari mata pelajaran selain matematika dan fisika. Adapun khusus mata pelajaran matematika dan fisika, ditambahkan dan ditetapkan jumlah soal ujian sebanyak 40 soal. Dengan demikian, para guru dapat berkreasi membuat soal lebih banyak lagi sesuai pencapaian kompetensi yang ditentukan, dan para peserta didik mampu memperoleh peluang yang lebih besar untuk meraih nilai ujian yang tinggi. Aspirasi saya yang ketiga adalah adakanlah pembahasan soal ujian sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian. Pembahasan soal ujian sebelum pelaksanaan memberi manfaat bagi para murid agar mereka dapat mengerjakan soal ujian lebih mudah dan mengenali pola-pola materi yang akan diujikan. Di samping itu, pembahasan soal ujian sesudah pelaksanaan memberi manfaat bagi para murid agar mereka dapat mengenali dan memahami kekeliruan yang dilakukan ketika mengerjakan soal, serta berusaha untuk memperbaiki dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk ujian selanjutnya. Dengan demikian, para guru mampu mengenali dan memahami kekeliruan yang dilakukan oleh para murid. Adapun, para murid mampu memperoleh peluang yang lebih besar untuk meraih nilai ujian yang tinggi. Demikian aspirasi yang dapat saya sampaikan. Pada hakikatnya, peserta didik perlu memiliki tambahan durasi waktu ujian untuk matematika dan fisika. Adapun setiap mata pelajaran selain matematika dan fisika untuk ditetapkan jumlah soal ujian sebanyak 50 soal dan khusus matematika dan fisika untuk ditetapkan jumlah soal sebanyak 40 soal. Di samping itu, adakanlah pembahasan soal ujian sebelum dan sesudah pelaksanaan ujian. Dengan aspirasi yang telah saya sampaikan, amat diharapkan untuk ditanggapi oleh sekolah. Sebab, tujuan dari aspirasi itu sendiri adalah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sehingga sekolah mampu menjadi suatu instansi pendidikan yang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Saya sebagai peserta didik sangat mengharapkan sekolah dapat mengalami perkembangan dan peningkatan yang cukup signifikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan secercah aspirasi dari saya untuk Anda. Saya sangat menghargai Anda. Saya berharap Anda dapat menanggapi aspirasi saya dengan tanggapan yang positif dan solutif tentunya. Sebelum saya memasuki bagian akhir, izinkan saya untuk menyampaikan ungkapan masyhur dari Aristoteles yang dapat dijadikan sebagai bahan renungan. Criticism is something we can't avoid easily by saying nothing, doing nothing,
aren't being nothing. Kritik adalah sesuatu yang dapat Anda hindari dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.